Bismillah, alhamdulillah para murid santri dan pemirsa, guru menyelesaikan 2 video. Mumpung lagi masih ada kesempatan dan waktu, guru mengajak untuk menganalisa, untuk melihat, untuk mendengar, dan juga untuk memperhatikan hal-hal yang sering terjadi tentang kehidupan baik politik maupun berbangsa dan bernegara. Dari video guru yang lain sudah menerangkan kemarin tentang sesuatu politik atau budaya atau sesuatu hal yang disebut rugi dari orang yang beriman. Melalui video ini diulas dan diajak untuk berpikir juga untuk melihat ke depan dengan peristiwa yang disebut fenomena berbangsa ya. Para murid, para santri, coba. Karena selalu kita ngomong dan bicara tentang kehidupan dan kehidupan. Kehidupan adalah perilaku manusia dalam suatu negara, terutama di negara Republik Indonesia, khususnya pada tahun ini, tahun 2022 Masehi. Ada fenomena guru memakai 2 opsi seperti apa yang ditulis oleh guru di dalam kitabnya. Dan guru pun sudah pernah menyampaikan melalui videonya dengan judul atau statement ilmu tanpa agama rusaklah orangnya. Agama tanpa ilmu rusak agamanya. Masih ingat enggak di dalam video guru atau kitab guru? Persis tahun 2022 Masehi terjadinya sesuatu apa yang ditulis oleh guru. Coba diingat-ingat bahasa itu. Ilmu tanpa agama rusak orangnya ya, jadi pelakunya yang rusak. Tatkala agama tanpa ilmu rusak agamanya. Bila ditarik lebih dalam, maka di era sekarang terutama di negara Republik Indonesia, orang yang mengikuti trik atau magic atau sulap, kecerdasannya tumbuh. Kalau mengacu kepada substansi tadi, itu orang-orang akan rusak. Ya. Tapi dari aspek sisi lain, ada orang memakai suatu agama untuk mencari sesuatu keuntungan dan ketenaran. Ditarik lebih dalam. Tatkala agama tanpa ilmu rusaklah agamanya. Ini nanti akan mengembang. Maka akan ada agama yang rusak dan tumbang dan hancur berkeping-keping. Ini sudah dimulai para murid, para santri, para pemirsa. Bila ditarik 2, menjadikan 1, ada agama yang rusak. Ada agama yang berakhir di era sekarang. Dan banyak manusia yang akan menjadi kerusakan. Bisa sakit, bisa miskin, bisa mati mendadak. Bila kalian mampu melihat, menganalisa dari substansi yang sudah ditulis oleh guru dan sudah disampaikan melalui video yang lain. Coba belajar dihafalkan, karena ini adalah pakem. Ya. Ilmu tanpa agama, rusak orangnya. Ya. Agama tanpa ilmu, rusak agamanya. Nah, disitulah pentingnya para murid, para santri, guru selalu memberi pemahaman, pengertian, diulas, diurai. Sehingga kalian mempunyai suatu agama, maka guru sudah menyarankan. Carilah agama itu yang manfaat. Carilah Tuhan yang bermanfaat. Inilah yang terjadi di era-era sekarang, ada fenomena di negara kita. Coba diulas oleh guru, mungkin kita nanti bisa senyum dan tertawa melihat kerusakan peradaban di Republik Indonesia. Guru mengacu kepada kecerdasan di era sekarang, ada fenomena di YouTube, di TikTok. Dengan kepandaian rasionalnya bisa disebut juga sulap. Semua mintanya rasional. Ini, bagus ini. Coba ini para murid, para santri, guru sering mengajak kalian. Bila ditarik kanan dan kiri,
yang satu rasional, yang satu irasional, tidak rasional. Guru selalu mengajarkan ambil yang tengah. Karena pembelajaran yang di tengah inilah tidak banyak manusia mendapatkan. Kitab sudah aku berikan kepadamu. Pemahaman melalui video pakailah di situ. Karena Anda adalah di titik tengah itu. Tatkala manusia menggunakan kecerdasannya, disebutlah sekarang trik atau sulap atau magic. Sehingga coba kalau manusia itu mengharapkan semua mintanya fakta. Coba ya, ini fakta, mintanya bukti, otentik, konkret. Diuji oleh guru ya. 1 tambah 1, 2, waduh benar. Coba kalau manusia mempunyai kecerdasan yang disebut katanya logika. Ada kejadiannya manusia adalah ketemunya orang dewasa yang sehat dan ketemu seorang wanita yang sehat. Terjadilah di situ namanya hamil. Tatkala putranya itu lahir, dia melakukan hubungan lagi. Mengapa kok tidak hamil? Lantas dia marah, harus hamil. Coba. Karena otaknya seperti itu. Nah, kalau rasional seperti ini sama. Ada suatu pernikahan atau hajatan, ya coba ini. Tatkala berhajat, berdoa atau ibadah, di situ diyakini dan diimani. Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha memberi. Dipimpinlah sosok yang mempunyai sesuatu nilai yang katanya dilebihkan. Terus kalau dia minta tidak terbukti, tidak diwujudkan, marah-marah. Lo yang berdoa kan Anda. Anda kan dekat dengan Tuhan, Anda kan orang suci. Nah, itulah rasional. Dari pemahaman intelektual yang cerdas seperti ini nanti mengembang lebih bagus itu nanti. Jadi kalau ada orang berhajatan, satu contoh pernikahan didoakan sampai kakek ninen-ninen rukun. Terus nanti ada lagi orang baru dinikahkan, ya, dibacakan ayat-ayat suci, gitu, ya. Lantas sebelum 1 tahun ada yang cerai. Itu nanti bisa dituntut ya para pendoa itu ya. Itu dari aspek akal ya itu. Coba. Ini nanti keren. Makanya di peradaban di era sekarang ada anak muda mewakili dari orang-orang yang cerdas ya. Mintanya seperti itu, semua logika, semua masuk akal. Atau dari aspek sisi lain dari fenomena ini, ada manusia mengucapkan suatu kalimat identik dengan surat dan ayat sama seperti yang diajarkan diterangkan guru di tafsir itu wahyu. Dibuatlah untuk menyembuhkan orang. Ada pro dan kontra. Para murid, para santri, ingat kembali substansi dasar adalah tatkala agama tidak ada ilmunya, rusak agama itu. Yaitu sama seperti yang terjadi. Artinya agama apa yang dipakai itu. Disitulah kalau agama tidak ada ilmunya. Sehingga manusia tidak mengerti akan ruang dan waktu, keadaan faktanya apa, peradaban berjalan. Satu contoh, adanya suatu alternatif banyak orang terutama tentang kesehatan, tentang kesembuhan. Sejak kecil terdidik suatu ayat, suatu dalil la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semua tanpa daya atas pertolongan Tuhan, atas pertolongan Allah. Sehingga manusia berbondong-bondong mencari sesuatu alternatif atas nama agama, atas nama Tuhan, atas nama Allah. Kalimat itu ditulis 1400 masa lampau. Manusia dengan pertumbuhan pengalaman bahwa manusia sekarang sudah mengerti dan mengetahui
Karena kalimat itu ditulis masa lampau. Manusia belum mengerti, belum banyak mengetahui, belum banyak alat untuk membantu menerangkan tentang kehidupan dan kebutuhan manusia. Sehingga membuatlah opsi, membuat pemahaman. Semua atas kehendak Allah. Baik dan buruk, baik sakit maupun sembuh. Lantas di era sekarang orang sakit itu sudah bisa dideteksi, sudah bisa diterangkan. Satu, bisa capek atau lelah. Bisa kekurangan zat atau protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Lantas bagaimana yang dimaksud la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim? Di dalam kitab-kitab kuno, kitab-kitab lama, buatan orang-orang terdahulu, bahwa sakit adalah kehendak Allah. Itu masa lampau para murid dan santri pahami betul-betul. Lah sekarang di era sekarang, sakit itu sudah diterangkan. Orang sakit itu bisa capek, bisa kurang protein, bisa kurang vitamin. Nah inilah para murid dan santri tatkala agama tidak ada ilmunya. Sehingga yang mengikuti dia terjebak dari sesuatu hal yang merugikan dirinya. Tidak memahami bahwa kehidupan ini tumbuh. Peradaban ini tumbuh. Lantas kalau ini menjadi polemik, menjadi perdebatan, masuk ke ranah hukum. Sedangkan di negara Republik Indonesia, guru sudah menerangkan bahwa ulama dan umarok pun sudah terdogma sebelum beliau-beliau lahir. Inilah nanti fakta sesuatu hal. Maka manusia yang ada di Indonesia tidak akan pernah mendapat jawaban atau keadilan yang tepat. Karena apa yang diimani, apa yang dipelajari, apa yang didapat dari pendidikan kurikulum di Indonesia 90% adalah mitos. Sesuatu yang diyakini dan diimani tidak dikaji benar dan faktanya. Semoga melalui video apa yang dikaji dan diterangkan guru, semoga manfaat bagi para pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.